Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi sekarang kita akan membahas mengenai reliabilitas ya. Jadi kan nggak ada yang presentasi. Kemarin Randi tuh nanya ya di kelompok. Siapa yang presentasi katanya kan nggak ada karena saya nggak suruh saudara buat presentasi karena saya akan menjelaskan apa yang akan menjadi tugas untuk minggu depan gitu. Tugas yang kemarin udah saya tutup ya. Jadi nambah 3 orang dari 25 jadi 28. Nah, sisanya nggak mengumpulkan gitu. Nah, di sini saya coba buat share ya. Ya, sudah ada di situ di screen-nya mengenai reliabilitas. Ya, jadi untuk minggu sekarang itu minggu ke-11. Jadi kita akan membahas ya, kita sudah minggu ke-11 ya. Kita akan membahas mengenai reliabilitas. Kemarin kan sudah ada validitas, kemudian daya beda, distraktor, tingkat kesukaran. Itu sudah dipahami kan? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke reliabilitas. Nah, ini merupakan pengertian dari reliabilitas. Kelihatan kan di screen-nya ya? Kalau kalau di proyektor takutnya error. Jadi untuk kenapa harus ada reliabilitas itu untuk konsistensi skor yang dicapai gitu. Jadi dimanapun dia diterapkan maka memang dia memang harus berjalan seperti itu gitu. Misalnya kalau misalnya antara si A dan si B, si A itu lebih tinggi dari si B misalnya, jadi dimanapun tingkat reliabilitasnya akan seperti itu, gitu. Misalnya kalau dia reliable itu, misalnya untuk soal nomor 1, misalnya dia lebih reliable dibandingkan soal nomor 2 misalnya. Meskipun dua-duanya sudah reliable ya, cuman dari tingkat itu tingginya itu tinggi yang soal nomor 1. Nah, kemudian dicobakan di kelas yang pertama. Nah, terus kemudian dicobakan di kelas yang kedua, dicobakan ke kelas yang ketiga, itu hasilnya itu pasti akan sama. Pokoknya yang nomor 1 itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan soal yang nomor 2. Jadi dimanapun diujikannya pasti seperti itu. Meskipun angkanya akan berbeda-beda. Misalnya yang satu, di kelas yang satu itu 8 sama 6. Misalnya di kelas yang satu itu 9 sama 7, misalnya kayak gitu. Tapi pasti akan seperti itu. Nah, itu namanya reliable. Soal yang reliable seperti itu. Jadi dimanapun diujikan, dia harus tetap sama. Gitu. Sama. Ya, hasilnya sama. Kemudian, reliabilitas itu untuk menghitungnya ada 4 macam. Jadi ada 4 macam dalam menghitung reliabilitas itu. Bisa dilihat ya. Ada metode tes ulang, ada metode belah 2, ada metode KR21, ada metode alfa gitu. Di sini untuk perhitungannya ada yang untuk pilihan ganda, ada juga yang untuk esai. Ya, di sini saya akan mengulas sedikit aja, nggak akan terlalu panjang. Jadi tugas saudara di sini nanti yang pertama itu adalah mencari dulu pengertian dari teori ini gitu. Misalnya tentang metode tes ulang. Sedikit aja penjelasannya, mungkin 1 atau 2 kalimat dengan kata-kata sendiri ya, biar lebih dimengerti. Kemudian ditujukan untuk tes seperti apa untuk metode tes ulang ini. Kemudian metode belah 2 itu juga sama pengertiannya, kemudian ditujukan untuk tes seperti apa, KR2 dan juga metode alfa. Jadi itu tugas yang pertama yang nanti harus dikumpulkan di e-learning itu. Ya, tolong dituliskan dulu ya, nanti di-share di grup ya sama temennya. Takutnya ada yang nggak ada di sini kan, jadi dia nggak dengar. Kemudian ini untuk yang sekilas ya, untuk yang metode tes ulang, itu kalau tes ulang ini soalnya 1,
dia tetap menggunakan soal yang sama, tapi diuji cobakannya 2 kali gitu. Yang pertama dan juga yang kedua. Kemudian nanti dari 2 ini, nanti kan ini kan ada hasil skornya ya, yang pertama yang kedua, nanti dikorelasikan gitu. Jadi hasil dari kedua tes ini dihitung korelasinya seperti apa gitu. Cenderung sih yang kedua lebih baik daripada yang pertama ya, karena kayak pretest post-test ya. Kan soal pretest dan post-test itu sama kan. Kalau pretest biasanya itu lebih jelek daripada post-test. Nah, seperti itu. Nanti dia lihat korelasinya. Nah, kemudian metode belah 2 ini banyak tipenya ya, misalnya membelah item-item genap, ganjil, kemudian ada juga yang nomor awal, nomor akhir, nah seperti itulah. Nanti silakan dicari lagi. Kemudian yang ketiga, itu metode KR21. Nah, metode KR21 ini yang biasanya digunakan dalam soal pilihan ganda. Jadi nanti, tapi saudara harus cari dulu yang keempat-empatnya itu ya, semua pengertian dan juga fungsinya untuk mengetes soal seperti apa. Tetapi biasanya untuk soal pilihan ganda, untuk mencari reliable dengan menggunakan rumus manual, itu dengan menggunakan metode KR21 ini. Ya, gitu. Jadi yang memerlukan informasinya jumlah soal tes, rata, simpangan, baku. Jadi ini yang harus disiapkan sebelum masuk ke rumus-rumus ini, gitu. Jadi jumlah soal tes kan pasti udah tahu berapa soal tesnya. Kemudian rata dari hasil tersebut. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku nanti bisa dicari juga. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya biar lebih besar lagi. Tentang KR21 itu. Jadi semua ada ya. K itu jumlah item dalam instrumen, misalnya 10 ya. Jadi 10 per 10 min 1. Nah, K-nya itu diganti sama 10. 9. Kemudian per 9 ya, 10 per 9. Ya, kemudian M-nya itu min skor total. Minnya ya, nanti dicari minnya. Jadi yang M itu min. Kemudian ST itu adalah varian. Jadi nanti saudara cari aja rumus dari varian. Tapi dikuadratkan ya. Jadi cari dulu variannya. Cari di internet lah banyak. Kemudian nanti diterapkan, nanti hasilnya kan ada. Nanti misalnya hasilnya 0,1 misalnya, berarti termasuk sangat lemah reliable-nya. Atau 1 mendekati 1, 0,9 misalnya, berarti sangat tinggi. Ini merupakan interpretasi namanya. Gitu. Jadi kemarin kan saya ada yang bilang ya, nggak ada interpretasinya. Jadi interpretasi itu setelah dihitung soalnya, sudah tahu angkanya berapa hasilnya, langsung dilakukan interpretasi. Misalnya soal ini termasuk yang lemah, atau soal ini termasuk yang sangat tinggi reliabilitasnya. Gitu. Ya, kemudian yang terakhir itu metode alpha. Di sini saya nggak ini karena biasanya itu alpha itu menggunakan alpha Cronbridge. Kalau yang saya tahu itu ada di SPSS, jadi menggunakan aplikasi-aplikasi atau misalnya dengan Excel juga bisa. Gitu. Tapi itu tugas saudara yang pertama, jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama itu mencari ini reliabilitasnya, pengertian, jangan terlalu panjang ya, nanti saya susah bacanya. Pengertian dan juga fungsinya, kegunaannya untuk soal seperti apa. Yang kedua, menghitung reliabilitas dari soal-soal yang telah saudara buat. Ada yang bertanyakan sampai sini? Menghitungnya pakai semua metodenya, Bu? Enggak, satu aja. Kalau untuk menghitungnya kan nanti biasanya dengan menggunakan KR21. Bu. Ya, biasanya dengan KR21 kalau menghitungnya. Tapi kalau untuk yang lainnya dicari pengertian dan juga pengertian sama misalnya, ditujukan untuk apa kan, Bu? Ya betul. Misalnya ini bisa misalnya hanya digunakan untuk soal esai. Kemudian metode yang ini bisa digunakan soal PG dan esai misalnya. Tapi kalau untuk perhitungannya semua menggunakan metode KR21. KR21. Ya, Bu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan?